Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah, buat kasih Tuhan yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau, Bapa yang begitu hebat dan luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Engkau menuntun kami sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan yang hidup selama-lamanya. Memberkati seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Saya tetap memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba sehingga firman-Mu menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan firman-Mu kekuatan iman kami. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman Allah. Tuhan tinggikan dan dipermuliakan dalam nama Yesus. Hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema katakan tidak. Katakan tidak kepada apa? Kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai kita kompromi dan ikut arus dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita harus memiliki prinsip kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan keadaan dunia ini, dengan hidup di dunia ini, keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tampil beda dari setiap orang yang belum percaya Tuhan. Apa gunanya, apa artinya kita ikut Tuhan, ikut Yesus, tapi hidup kita tidak berubah dari kehidupan yang lama, dari sifat keinginan kita yang lama, keinginan daging ini, keinginan dunia ini masih sama, masih lengket. Enggak ada gunanya, tidak ada artinya. Itu namanya kita adalah orang-orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, asal percaya Tuhan dan masih percaya kepada keinginan duniawi ini. Mari kita berani berkata tidak kepada hal-hal yang benar. Apalagi dalam keadaan situasi-situasi kondisi yang sulit. Kadang-kadang orang tidak berani berkata iya di atas iya, atau tidak di atas tidak. Kenapa? Mungkin dia menjaga perasaan orang lain supaya jangan tersinggung, supaya jangan sakit hati, sehingga dia tidak berani berkata tidak di atas tidak, dia berani berkata iya di atas iya. Dia menjaga perasaan orang lain, dia menyenangkan hati orang lain, supaya orang lain itu jangan kecewa, jangan tersinggung. Artinya apa? Dia tidak berani berkata tidak. Bahkan kadang-kala kita tidak menyadari bahwa hal itulah yang membuat kita makin menjauh dari Tuhan, sehingga hubungan kita makin jauh dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut berkata tidak di atas tidak. Jangan takut berkata ya sebenar di atas yang benar. Apalagi sekarang ini dia berani berkata tidak kepada hal yang benar ketika dia disogok, disuap. Nah, ini harus kita jauhkan dari hidup kita. Jangan sampai kompromi. Dia berani berkata tidak di atas benar atau benar di atas tidak. Ini yang disebut ikut kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Mari, Tuhan menginginkan kita dalam keadaan tersempit, terdesak, kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 37.
Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jika iya, kita harus berani berkata ya. Jika tidak, kita harus berani berkata tidak. Kalau tidak kita lakukan, maka dikatakan firman Tuhan, lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kita harus berani berkata tidak dalam hal ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, kita harus pegang prinsip kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Kita harus berani berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkata tidak yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita harus berani. Dalam hal apa saja kita harus berani berkata tidak. Ini harus kita pelajari. Ada 3 poin yang saya berikan. Dalam hal apa aja yang kita harus berani berkata tidak dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Dosa. Dosa itulah yang jadi penghalang kita terputus dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 6:3, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Tuhan adalah keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus berani berkata tidak terhadap dosa. Dosa itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum firman Allah, pelanggaran akan firman Tuhan. Jangan sampai kita masih hidup dalam keinginan dosa kita, keinginan dunia ini, keinginan mata, keinginan kalau hidup. Kita harus berani berkata tidak untuk melakukannya. Sebagai contoh, dalam keadaan ada kesempatan Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6-23, bisa dibaca di rumah dimanapun kita berada. Itu kisah nyata. Yusuf itu berani berkata tidak kepada dosa, di mana Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Karena Yusuf adalah orang yang elok parasnya, dan tiap hari digoda. Dan sengaja istri Potifar ini menyuruh seluruh orang-orang yang bekerja di rumahnya tidak bekerja pada hari itu. Dan dia merayu, menggoda Yusuf. Karena Yusuf sebagai kepala daripada setiap orang di rumah itu, dipercayakan. Dan dia heran, kok nggak ada orang. Ternyata itu sudah direncanakan oleh istri Potifar. Dan apa yang terjadi? Dia dirayu supaya tidur dengan dia. Dan tidak ada orang. Akhirnya apa? Yusuf menolak dan tidak mau. Dan dia lari keluar. Dan bajunya sobek dan ditinggalkan. Dan dia berkata, sungguh saya tidak berani melakukan hal yang melanggar firman Allah. Saya tidak berani melakukan hal seperti ini. Dan dia takut akan Tuhan dan pergi dan meninggalkan istri Potifar. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Dia difitnah. Dia yang melakukan hal yang sebaliknya. Artinya apa? Dia berani berkata tidak kepada hal-hal yang dosa, yang ingin membuat dia jatuh dalam dosa, dalam hal kesempatan, dalam hal kesempatan yang ada. Oleh karena itu dia berlari dan tinggalkan dosa itu. Ada orang sekarang dalam keadaan kesempitan, dalam hal kesempatan, dia tidak berani berkata tidak kepada dosa. Hal kita harus berani. Dia lari di tempat, bukan lari menjauh. Salah saudara. Yusuf itu bukan lari di tempat, dia lari menjauh. Dan apa yang terjadi saudara? Karena kebenaran jadi fitnah. Karena berkata tidak kepada dosa jadi fitnah. Dan sebaliknya, istri Potifar berkata, Yusuf yang merayu dia untuk melakukan dosa dalam percintaan. Dan dia dipenjarakan. Apa yang terjadi dalam kisah ini saudara yang dikasihi Tuhan? Kita sebagai orang yang percaya, kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Jangan ikut arus kepada dosa, kepada hal-hal yang tidak benar. Firman adalah kebenaran firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca, kita renungkan, harus berani. Jadi kalau ada yang merayu kita, yang mengajak kita, jangan mau. Terus berkata, sungguh saya tidak akan melakukan buat bijak seperti ini. Karena apa? Karena mata Tuhan ada di tempat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Manusia tidak bisa melihat hati, tapi Tuhan bisa melihat hati.
Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita tetap berani berkata tidak kepada dosa. Bahkan orang tidak berani berkata tidak kepada dosa itu. Karena apa? Karena masih hidup di dalam keinginan duniawi ini, dan tidak mau peka akan suara Roh Kudus, dan tidak memegang firman Allah. Orang yang tidak pegang firman Tuhan, orang yang tidak mengingat firman Tuhan, itu akan gampang jatuh dalam dosa. Tidak peka akan suara Tuhan, dia akan gampang dan tidak akan dengar akan suara Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus dengar akan suara Tuhan. Berbagai cara Tuhan menegur kita, kita harus dengaran. Itu cara Tuhan supaya kita jangan ikut jatuh dalam dosa. Kita harus dengaran, peka akan suara Tuhan. Ketika kita ditegur, itu tandanya supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Supaya kita berubah dan datang kepada Tuhan, berbalik dan tidak ikut arus dalam keinginan-keinginan dunia ini, dosa itu. Bahkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, dalam Yakobus 4 ayat 17, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya itu adalah dosa. Kita tahu yang baik yang benar tapi tidak melakukannya, itu dosa. Itu lebih lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu dosa. Mari kita sebagai orang yang percaya, dimanapun kita berada, kita tahu yang baik yang benar kita lakukan dengan iman, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dengan baik, dengan penuh ketaatan. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa itu. Kalau ada yang merayu kita, yang menggoda kita yang jauh dari Tuhan, untuk melanggar firman Tuhan, berani. Jangan seperti Adam dan Hawa, tidak berani berkata tidak kepada dosa ketika dicobai, digoda oleh ular itu, oleh iblis itu. Malah diresponi, dan apa artinya dia melanggar firman. Beda dengan Tuhan Yesus, ketika dicobai 3 kali, berani berkata tidak kepada dosa itu, dan dia pegang firman. Ada tertulis. Orang yang tidak ada firman di hatinya, tidak disimpan dan tidak ingat firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, gampang sekali jatuh dalam dosa. Akan dipermainkan oleh iblis sesuka hatinya dalam melakukan kehendak dunia ini, kehendak daging dan kesombongan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang pikiran-pikiran negatif. Kita harus berani berkata itu. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan memiliki pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran cabul, pikiran porno, pikiran najis. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita harus berpikir yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tadi kalau kita sudah simpan firman Tuhan, pasti kita akan berpikir kebenaran firman. Pikiran-pikiran Kristus akan kita tampilkan dalam seluruh hidup kita. Tapi kalau tidak ada firman, kita akan berpikir yang negatif, berpikir yang kotor, akan berpikir yang bukan kepada orang lain, selalu memikirkan hal yang salah kepada orang lain. Jadi kita sebagai orang percaya, katakan dalam Filipi 4 ayat 8-9, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang sedap didengar, yang mulia, kebajikan. Ini yang kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak benar. Apalagi kita selalu mereka-reka yang jahat kepada orang lain, dan selalu memikirkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Ini sama dengan orang fasik, orang bebal. Jangan, saudara. Mari kita tinggalkan sifat seperti itu. Tinggalkan karakter seperti itu dalam hidup kita. Kita berani berkata tidak kepada ajakan-ajakan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang hampa. Kita harus berpikir yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan, optimis bukan pesimis dalam hidup kita. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berani berkata. Orang-orang yang berkata-kata yang kotor, yang kasar, yang kejam, yang menyakitkan orang lain, nah ini kita harus tinggalkan itu dalam sifat karakter kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita harus berani berkata tidak kepada ajakan-ajakan yang buruk, yang jahat dalam hidup kita. Harus berani berkata seperti Yusuf tadi dalam Kejadian pasal yang ke-39 itu, diajak oleh istri Potifar, dia berani berkata tidak, saya tidak berani melakukan ini, saya tidak akan berani melakukan dosa sebesar ini. Dia diajak oleh istri Potifar, kalau ada kesempatan dalam kesempitan,
Jangan saudara, kita harus berani berkata tidak pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dalam hidup ini. Karena apa? Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus jaga pergaulan kita. Jangan sampai kita ikut arus dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Kita harus jaga sifat dan karakter kita. Kalau ada orang mengajak kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kepada ajakan-ajakan yang jahat dalam hidup ini, mari kita ingat firman. Tidak, saya tidak akan melakukan itu, karena ada Tuhan di mana-mana. Yesus berani berkata tidak kepada jalan pintas yang merugikan orang lain, yang merugikan diri sendiri. Itu Yesus berani. Jalan pintas itu apa? Menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri sendirinya dan merugikan orang lain. Ini kita harus berani berkata tidak. Serba instan, tidak ada proses. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal seperti itu. Harus siap diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Kita harus berani berkata ajakan-ajakan yang tidak benar dalam hidup ini, untuk membuat kita berani kita pegang firman Allah dalam hidup kita. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita harus berani berkata tidak kepada ajakan yang buruk dan jahat itu. Kalau ada orang yang mengajak kita, nggak usahlah gereja-gereja, nggak usahlah berdoa, nggak usahlah baca firman Tuhan, nggak usahlah melakukan yang baik yang benar, nggak usahlah bekerja, kita malas-malasan aja lah. Nah ini kita harus berani bertindak bahwa tidak akan pernah ada prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita kompromi dengan dosa, jangan ikut arus dengan keinginan dunia ini, dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus beda dengan mereka. Ada prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita pegang, sehingga kita tidak gampang jatuh dalam dosa dan gampang dalam hal-hal pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, pikiran najis, bahkan tidak gampang jatuh kepada ajakan-ajakan yang jahat yang buruk. Kita harus lihat bahwa semua ajaran-ajaran yang itu tidak benar dan kita tolak semua. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus berani. Apalagi ada orang mengajak kita tinggalkan Tuhan, kita harus tolak. Jangan ikut. Ada orang mengajak tinggalkanlah Tuhan, tinggalkanlah Yesus. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus tetap berani berkata Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup seumur hidup. Ini, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan berani berkata tidak kepada hal-hal dosa itu, pada hal pikiran negatif dan kepada hal ajakan yang buruk. Maka kita sebagai orang yang percaya adalah orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ini yang saya bagikan, biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita firman Tuhan ini. Roh Kudus memberikan pengetahuan buat kita sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh eksistensi hidup kita. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan Allah. Biar kami tetap memegang kebenaran firman-Mu, berani berkata iya dan iya, dan berkata tidak dan tidak. Dengan memegang terus firman Allah dalam hidup kami, kami memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Kami tidak gampang jatuh dalam dosa, tidak gampang terpengaruh keinginan-keinginan dunia ini, tidak gampang terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, yang jahat. Tapi kami gampang terpengaruh kepada kebenaran firman Allah yang hidup dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergaulan kami, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Supaya kami jangan salah melangkah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Pimpin kami, tolong kami lewat kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya dalam akhir zaman ini, kami memegang kebenaran firman Allah dan kami tidak gampang jatuh dalam dosa. Kami menolak, makin hari makin benci dosa, makin hari makin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, dan hidup dalam pertobatan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan, diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Khususnya bagi orang-orang yang kena COVID hari ini. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan, Engkau dokter, sehingga mereka disembuhkan oleh dari penyakit virus corona ini, dari roh maut fase 8. Keluarga kami, saudara kami, milik kami, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang kuat menyembuhkan mereka, memberikan mujizat, bahkan iman mereka kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami, bahkan kuduskan kami setiap hari di hadapan-Mu, supaya kami jangan salah melangkah dalam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.